Jadi, nilai rata-rata di sini fungsinya sangat, banyak untuk bisa memberikan, informasi yang kita dapat dari, hasil penelitian kita atau data yang kita ambil dari, tempat kita melakukan riset. Nah, tempat kita melakukan riset itu kajiannya itu bisa studi lapangan atau kajiannya literatur. Jadi, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan, alat statistik. Salah satunya adalah distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan ini, agar kita bisa benar-benar memaksimalkan hasil riset kita, apapun metode penelitiannya. Jadi, dengan hasil riset yang maksimal bisa memberikan informasi yang maksimal kepada para pembacanya sehingga, penelitian kita bisa bermanfaat nantinya. Nah, main umumnya disimbolkan dengan seperti ini disebut dengan X bar, ada X, ada tanda, garis di atasnya, atau, seperti ini ya lambangnya, ini dibaca dengan mu. Ini, untuk nilai, mean-nya. Nah, sekarang rumusnya, kalau tadi kita sudah memahami, arti dari, rata-rata atau tujuannya, atau buat apa sih kita, mencari nilai rata-rata dalam penelitian. Nah, sekarang kita menghitungnya. Rumusnya rata-rata hitung jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Nah, ada 2 jenis main, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Kita akan, mencari main nilai rata-rata data yang belum dikelompokkan atau biasa disingkat dengan mean ungroup data atau mean data, berkelompok atau mean group, data. Jadi, untuk masing-masing ini rumusnya berbeda nantinya ya, untuk data yang dikelompokkan dan untuk data yang tidak dikelompokkan. Nah, ini kita masuk ke menghitung rumus nilai, ungroup data. Di sini ungroup data, X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X itu adalah jumlah keseluruhan nilai dari populasi, dan N itu adalah banyaknya data dalam populasi. Oke, berhubung di sini sudah dijelaskan mengenai populasi, sebenarnya ada di buku saya di chapter 6, nanti saya akan masuk sebenarnya lebih lanjut untuk populasi dan sampel. Nah, itu penting sekali untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang penelitiannya studinya ke lapangan, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Karena nanti dibutuhkan ketika kita ke lapangan, kita punya responden. Responden itu berapa banyak dan berapa yang akan mau kita teliti. Nah, itu berkaitan erat dengan kata populasi. Jadi saya kasih review sedikit sebelum nanti kita pelajari lebih lanjut di chapter 6. Jadi populasi itu adalah keseluruhan, baik itu keseluruhan atau objek yang kita teliti, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda lain atau objek lain yang menjadi pusat perhatian dari peneliti. Jadi, kenapa manusia? Misalkan ya kita meneliti masyarakat, ya kita meneliti manusia. Berarti semua manusia. Terus, kenapa ada hewan tadi disebutkan? Ya kalau dokter hewan nelitinya hewan, nggak mungkin nelitinya manusia, gitu kan. Terus ada tumbuh-tumbuhan. Ya kalau orang di pertanian, risetnya yang diteliti mengenai tumbuh-tumbuhan. Terus ada benda lain atau objek lain yang menjadi pusat perhatian peneliti. Nah, objek lain kayak misalkan peneliti nuklir, dia meneliti kan tentang objek lain, benda lain. Nah, itu yang dimaksud dengan populasi. Populasi itu adalah keseluruhan objek, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, benda lain atau ukuran lain yang menjadi pusat perhatian peneliti, itu yang disebut dengan populasi. Nah, sampel itu apa? Sampel itu bagian dari populasi. Jadi ketika populasinya mungkin ada populasi yang bisa terhitung, ada populasi yang tidak bisa terhitung. Nah, itu sebenarnya lebih dalam lagi nanti bisa dijelaskan dalam bab 6. Nah, nanti ada jumlahnya, nilai dari populasi itu, ada angkanya. Lalu kita misalkan nilai populasinya 100, tapi kita hanya mau meneliti sebanyak 30 orang aja. Berarti sampelnya adalah 30. Jadi sampel itu adalah bagian dari
populasi. Nah, ini sigma X sama dengan X bar sama dengan sigma X dibagi N. Di mana sigma X jumlah keseluruhan nilai populasi dan N itu adalah banyaknya data dalam populasi. Sekarang kita coba masuk ke contohnya ya. Contoh soal untuk main. Misalkan di sebuah kota di Bandar Lampung terdapat 6 perguruan tinggi swasta (PTS). Masing-masing tercatat mempunyai banyak mahasiswa sebagai berikut: 850, 1100, 1150, 1250, 750, dan 900. Pertanyaannya adalah, berapakah rata-rata banyak mahasiswa perguruan tinggi swasta di kota Bandar Lampung? Rata-ratanya berapa banyaknya? Berarti kita jumlah sigma X, kita jumlah keseluruhan data yang ada. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini totalnya di jumlah 6.000 dibagi 6, jadi ada 1.000. Pertanyaannya berapakah rata-rata banyak mahasiswa di PTS Bandar Lampung? Jawabannya adalah 1.000 mahasiswa. Nah, ini contoh soalnya. Nanti untuk pemanfaatannya, implementasinya tergantung dari masing-masing peneliti ya. Nanti tidak kita bisa langsung menyebutkan hasil dari nilai rata-rata dan menjelaskan fungsinya apa, atau kita juga bisa memulainya dengan memasukkan rumusnya dan sehingga kita munculkan angkanya. Ingat sekali lagi, mau riset kalian kualitatif, mau riset kalian kuantitatif, atau riset kalian yang sifatnya literatur, bisa sekali menggunakan rumus yang akan kalian masukkan ini untuk mendapatkan nilai rata-rata. Ya, karena fungsinya penelitian literatur atau penelitian kualitatif bukan hasil risetnya itu bukan dari angka ini, tapi angka ini itu menjelaskan data yang kita ambil di lapangan untuk memperkuat hasil riset kita. Kalau nggak ada data ini, tetap bisa ada hasil riset, tapi belum tentu bisa memperkuat hasil riset kita ya. Saya harap teman-teman bisa paham. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan di akhir. Oke, nah di sini ada kelemahannya, main. Salah satu kelemahan dari nilai rata-rata ini adalah sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang terlampau kecil atau nilai yang terlampau besar dari kelompoknya. Nah, ini maksudnya apa sih? Misalkan gini, kita punya 4 nilai UN lah, kita masih ngomongin UN misalkan. 4 nilai UN, kalau kita cari nilai rata-ratanya, anggap aja 4 pelajaran itu nilainya 80, terus 85, yang satu lagi 85. Jadi kalau kita cari nilai rata-ratanya, 80 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 85, lalu hasilnya itu dibagi 4. Kan gitu, untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, maka kita punya nilai rata-rata dari 4 mata pelajaran tadi, nilai rata-ratanya adalah 82,5. Nah, ini angka 82,5 ini bisa merefleksikan nilai yang dari 4 nilai yang tadi. Artinya 82,5 ini mewakili nilai-nilai yang tadi. Nilai yang tadi kan ada nilai 80 dan nilai 85 ya. Jadi nilai rata-ratanya 82.500. Nah, misalkan ada satu nilai yang terlampau ekstrim. Tadi kan 80 ditambah 80 ditambah 85. Nah, satu nilai yang ekstrim itu misalkan nilainya adalah 10. Ya kan? Lalu kita jumlah dan kita bagi 4. Maka nilai rata-ratanya itu akan didapat 63,75. Nah, berarti kelemahan dari nilai rata-rata ini, jika ada nilai yang terlampau ekstrim, yaitu terlampau kecil daripada nilai yang lainnya, maka hasil nilai rata-ratanya ini agak diragukan gitu. Jadi seolah-olah nilai yang 4 pelajaran tadi rata-ratanya umumnya nilainya berkisar di angka 6. Padahal 3 mata pelajaran nilainya di angka 80-an. Tapi hanya satu angka yang nilainya 10 membuat 3 angka yang lain seolah-olah nilainya berkisar 60.
Nah, makanya ketika main ini ada nilai yang ekstrim, maka nilai main ini tidak cukup bisa dijadikan patokan untuk hasil penelitian kita. Jadi kita harus kembali lihat. Nah, jadi dibutuhkan ukuran penyebaran data yang lain. Makanya tadi di awal kan ada 3 ukuran penyebaran. Salah satunya adalah ukuran letak dan 3 ukuran data, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Oke. Nah ya, di sini contohnya, contoh juga yang tadi saya sudah jelaskan. Misalkan kita memiliki data 10, 12, 15, 13, 15, dan seterusnya, maka nilai rata-rata dari data tersebut adalah 13,5. Namun apabila data terakhir, kalau ini diganti jadi lebih besar, tadi kita contohnya data ekstrimnya lebih kecil. Malah jika data terakhir kita ganti, data terakhir ini 100 ya, 10 ya, lalu kita ganti menjadi 100, maka nilai rata-ratanya akan berubah dari 13,5 menjadi 22,5. Jadi ini kan jauh ya, jadi seolah-olah nilai yang lain itu nilainya di kisaran angka 20, padahal nilai yang lainnya itu di kisaran angka 10-an, nggak nyampe 20. Nah, artinya apabila terdapat nilai ekstrim sangat besar atau sangat kecil, maka nilai rata-rata akan berubah sangat drastis. Ini artinya nilai mean tidak dapat digunakan karena tidak lagi mewakili kelompok data yang ada. Oke, jadi nanti misalkan kalian mendapatkan hasil riset kalian seperti ini, itu artinya nilai rata-rata yang kalian cari itu tidak bisa digunakan karena nilai rata-rata itu tidak lagi mewakili kelompok data yang ada. Oke, nah sekarang rumus untuk data yang sudah dikelompokkan. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi N. FI itu adalah frekuensi masing-masing kelas, XI adalah nilai tengah masing-masing kelas, dan N adalah jumlah total atau banyaknya data. Nah, contohnya, data di bawah merupakan data nilai statistika mahasiswa Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dari data di bawah ini, carilah nilai mean-nya atau nilai rata-ratanya. Ini data ini sudah dibuat ke dalam distribusi frekuensi. Sudah ada nilainya, sudah ada kelasnya, terbagi menjadi berapa kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terbagi menjadi 7 kelas, yang mendapatkan nilai 41 sampai 49 itu ada 3. Nah, ini salah satu fungsi distribusi frekuensi ya. Kalau kita mencari datanya, kita tidak buat distribusi frekuensinya, maka kita tidak tahu rentang nilai antara 86 sampai dengan 94 ada berapa orang. Oh, di sini ada 9. Lalu yang nilainya 95 sampai dengan 103, di sini ada 1 orang. Nah, ini salah satu fungsi dari distribusi frekuensi. Setelah kita mendapatkan distribusi frekuensi, kita butuh informasi yang jauh lebih dalam lagi dengan mencari nilai rata-ratanya. Nah, langkah yang pertama untuk mencari nilai rata-rata sesuai dengan rumusnya, FI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dengan cara menjumlahkan nilai interval lalu dibagi 2. Nah, ini 45. 45 di sini. 45 itu dapatnya dari mana? 41 ditambah 49 dibagi 2, maka kita dapatkan 45. 50 ditambah 58 dibagi 2, maka kita dapatkan 54. Ini adalah XI-nya. Lalu sesuai dengan rumus FI dikali XI. Frekuensi ke I dikali nilai tengah ke I. Berarti 3 dikali 45 hasilnya 135 dan seterusnya. Lalu totalnya 4194 dibagi banyaknya data 60. Jadi nilai rata-ratanya adalah nilai statistiknya di sini. Nilai rata-rata statistik mahasiswa Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan PAI, nilai rata-ratanya 69,9 atau bisa kita bulatkan nilai rata-ratanya 70.